Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostasar Hikmah, NIM 1747241039 dari kelas 98 pilihan program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan yang berada di kampus UNER Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perbandingan penyelenggaraan demokrasi antar negara pada masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah demokrasi dan hak asasi manusia. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi di sini merupakan keadaan negara di mana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tengah rakyat. Kemudian, pada masa pandemi COVID-19 ini telah memukul banyaknya sektor kehidupan bernegara, termasuk pada kualitas berdemokrasi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan resiko kemunduran dari demokrasi yang ada di suatu negara. Hal ini tergambar dari hasil riset yang dilakukan oleh lembaga Varieties of Democracy memperhitungkan dari indeks tersebut dilakukan sebanyak 29 negara dunia yang terdampak COVID-19. Kemudian, apakah tujuan dari dilakukan indeks ini? Indeks ini dilakukan untuk mengetahui potret kebijakan dan tindakan penanganan COVID-19 yang dilakukan di negara-negara di dunia yang terdampak COVID-19 dan bagaimanakah pengaruh dari virus tersebut bagi penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi di suatu negara. Kemudian, siapakah saja negara yang memiliki penanganan mengenai demokrasi yang mengalami kemunduran sedang, rendah, dan tinggi? Bisa teman-teman lihat di samping kiri saya tabel hasil riset yang dilakukan oleh Varieties of Democracy mengatakan bahwa di situ pada yang memiliki gambar biru menggambarkan sedang, kuning menggambarkan rendah, sedangkan untuk merah di situ menggambarkan tinggi. Bisa teman-teman lihat bahwa yang paling tinggi itu negara Brasil dan Iran, sedangkan untuk Amerika Serikat, Rusia, Italia dan sebagainya berada pada warna biru. Kemudian kita ketahui bahwa negara Amerika merupakan negara yang memiliki kasus positif yang sangat banyak, yaitu 1,6 juta jiwa demokrasi di negara Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini didasarkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini memukul hebat Amerika Serikat dan negara-negara Eropa tersebut. Namun, kondisi ini tidak mempengaruhi pemerintahan dan kualitas demokrasi yang ada. Hal ini berdasarkan kajian dari Indeks Risiko Kemunduran Demokrasi Pandemi COVID-19 oleh Varieties of the Democracy. Sebagai negara dengan berada di urutan tertinggi yang memiliki wabah COVID seperti Rusia dan Spanyol memiliki indeks risiko kemunduran yang tergolong sedang. Kondisi ini lebih baik justru ditunjukkan oleh Italia dan Jerman dengan indeks risiko kemunduran demokrasi yang tergolong rendah. Padahal sebelumnya kita ketahui bahwa Italia merupakan negara yang menghadapi krisis paling parah dalam penanganan COVID-19, mulai dari lonjakan kasus positif yang sangat tinggi hingga kematian yang signifikan yang mengakibatkan hingga kekurangan tenaga kesehatan yang ada di negara tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil yang telah saya tampilkan tadi, bahwa mengapa pada negara Brasil tidak bisa menekankan laju penyebaran virus tersebut dan dapat mempengaruhi kondisi demokrasi di negara tersebut. Hal ini tidak mampu menekankan laju penyebaran COVID dan mempengaruhi kondisi demokrasi di negara tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan indeks tersebut, Brasil tergolong dalam negara yang berisiko
mengalami kemunduran demokrasi akibat pandemi ini. Ketegasan pemerintah dalam bertindak dan menegakkan aturan penanganan COVID-19 yang dilakukan yaitu bagaimanakah indeks risiko demokrasi, penanganan demokrasi di Indonesia pada masa pandemi. Pada misi ini cukup baik jika dibandingkan di negara-negara di Asia yang sebagian besar justru berada pada tingkat risiko yang tertinggi. Seperti teman-teman lihat pada samping kiri saya mengambil data dari Varieties of Democracy. COVID-19 ini bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip demokrasi, di mana secara nasional yang dilakukan pemerintah dalam sebagai langkah awal dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Akan tetapi, keselarasan penyelenggaraan penanganan COVID-19 ini antara pemerintah pusat dan daerah masih perlu dibenahi lagi. Kemudian, di manakah masalah koordinasi dan ketidaksamaan protokoler penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia? Di sini, sejumlah masalah koordinasi dan ketidaksamaan protokol penanggulangan wabah di tingkat daerah masih saja ditimbulkan, seperti perbedaan dalam penempatan pembatasan sosial, penanganan pasien, hingga distribusi bantuan sosial. Kemudian, bagaimanakah perbandingan kebijakan demokrasi di berbagai negara pada masa pandemi COVID-19 ini? Pandemi COVID-19 ini memang memukul hebat negara-negara di Amerika dan Eropa, termasuk pula Indonesia. Strategi penanganan yang dilakukan pemerintah, pengawasan pun juga penting dilakukan agar upaya pemerintah tersebut dapat berjalan secara optimal, tentunya transparansi. Jadi, jika di negara-negara Eropa tersebut seperti Italia dan Spanyol sempat mengalami krisis terhebat tersebut, dan Italia dan Spanyol secara bertahap mulai melonggarkan aturan karantina di negara tersebut. Di Spanyol misalnya, pemerintah setempat memutuskan untuk melonggarkan masa karantina warga setelah secara ketat memberlakukan pembatasan berbagai aktivitas dilakukan oleh pemerintahan Italia di sebagian wilayah negaranya dan telah menjadi zona hijau COVID-19. Sama halnya tersebut, wacana yang dilonggarkan oleh pemerintahan di Indonesia pun siap dilakukan, seperti melakukan kehidupan new normal di sejumlah wilayah-wilayah yang telah memenuhi syarat. Yang ditawarkan di sini itu alangkah baiknya dalam setiap negara harus menyelenggarakan demokrasi yang baik agar tidak terpecah belah dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Salah satunya itu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Pemimpin harus bergerak cepat agar tidak memakan banyak korban lagi. Adapun rekomendasinya itu selama periode pemberlakuan kebijakan pembatasan social distancing ini, sebaiknya pihak lembaga penyelenggaraan negara menunda sejumlah agenda pengambilan keputusan penting yang menghendaki pelibatan aspirasi publik atau warga, sehingga tidak memicu kericuan di tengah pandemi yang seharusnya masyarakat dan pemerintah bekerja sama dengan baik untuk mengatasi wabah yang ada yang marak pada masyarakat ini. Itulah yang tadi dapat